Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mahasiswaku semuanya, kali ini kita bertemu di mata kuliah Hukum Peraturan Perundang-undangan, yang mana kita masuk ke pertemuan keempat di semester dasar tahun akademik 2020-2021 ini. Kita kemarin sudah membahas terkait norma hukum, beberapa bentuk norma hukum dan bagaimana pemberlakuan dari norma hukum seperti apa. Sekarang kita akan juga melanjutkan bahasan terkait tentang norma hukum, yang mana pokok bahasan yang akan kita bahas di sini yang pertama tentang norma hukum dalam negara, kemudian yang kedua tata susunan norma hukum Republik Indonesia, dan yang ketiga tentang susunan pemerintahan negara Indonesia. Baik, langsung saja bahwa kemarin norma hukum itu merupakan suatu tata aturan yang dipergunakan di suatu negara, yang mana di situ harus dipatuhi dan diterapkan dengan sebaik mungkin. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang norma hukum dalam negara, itu bagaimana pemberlakuannya, kemudian erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan itu apa, gitu. Kita akan bahas lebih lanjut. Oke, norma hukum dalam suatu negara. Di sini akan saya sampaikan terkait tentang hierarki norma hukum negara terlebih dahulu. Bahwa di norma hukum itu sendiri kita juga mengenal adanya hierarki atau beberapa tahapan-tahapan di mana norma hukum itu diberlakukan. Nah, di sini nanti mungkin akan kita juga mengulas lebih lanjut sistem aturan atau bagaimana sih norma hukum itu bisa diberlakukan gitu. Nah, di sini kita juga mungkin teman-teman perlu mengingat di mata kuliah yang sebelumnya ada beberapa teori atau ahli, atau mungkin teman-teman tahu terkait tentang pendapatnya dari Hans Kelsen, yang mana Hans Kelsen ini menyampaikan bahwa norma hukum itu istilahnya selain ada tingkatan-tingkatannya, norma hukum itu pun juga berlapis-lapis. Kemudian juga kalau yang Hans Kelsen ini sampaikan atau berpendapat bahwa selain dari norma hukum tersebut berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum ini juga dibagi menjadi beberapa kelompok begitu. Nah, norma hukum ini di dalam suatu negara yang terdiri dari beberapa kelompok itu yang kemudian nanti mendasari beberapa aturan-aturan yang diadopsi dalam suatu negara tersebut. Nah, jadi kelompok tersebut. Nah, ini pendapat yang kedua, Hans Nausky. Ini adalah salah seorang dari murid Hans Kelsen, yang mana mengembangkan teori tentang jenjang dan keterkaitannya dengan norma hukum, tentang jenjang norma, seperti itu bisa saya katakan. Nah, selain jenjang norma tersebut, makanya guru dari Hans Nausky ini atau Hans Kelsen ini menyampaikan bahwa selain dari norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang, tapi juga terdiri dari beberapa kelompok. Nah, seperti apa pengelompokan dari norma hukum tersebut? Nah, ini yang pertama. Saya sampaikan nanti ada 4 kelompok dari norma hukum dalam negara. Pertama, norma fundamental negara. Kemudian yang kedua itu aturan dasar negara atau aturan pokok negara. Yang ketiga tentang undang-undang formal. Kemudian yang keempat tentang aturan pelaksana dan aturan otonom. Seperti apa yang dimaksud dari 4 kelompok di dalam norma hukum negara ini? Nah, kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum. Jadi ini selalu hampir ada di dalam tata susunan norma hukum di setiap negara dalam suatu negara. Walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda ataupun mungkin ada jumlah norma juga yang berbeda-beda. Tapi keempat dari kelompok ini selalu ada dalam tata susunan
norma hukum. Nah, maksudnya apa? Itu kan ya. Yang pertama tentang norma fundamental negara. Itu apa sih yang dimaksud norma fundamental negara? Fundamental norm. Nah, di sini teman-teman bisa baca bahwa konkret ya, di sistem negara kita, di negara Republik Indonesia, ini Pancasila itu yang menjadi norma fundamental negara atau menjadi norma dasar dari pembentukan aturan perundang-undangan yang lain. Itu sebagai pedoman yang mana Pancasila ini sebagai aturan atau ketentuan yang harus harus dipedomani seperti itu. Jadi ini bisa membaca bahwa ini atau terkait tentang norma fundamental negara ini tercatat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berarti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar yang derajatnya tertinggi dalam negara atau norma fundamental negara. Nah, yang dimaksud di sini norma yang norma yang menjadi norma dasar sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ya secara spesifik Pancasila lah itu yang mendasari kemudian dibuatnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mungkin saya sampaikan bahwa norma fundamental negara ini merupakan norma yang tertinggi karena tata dari hierarki norma hukum negara yang pertama itu adalah norma fundamental negara. Secara otomatis bahwa norma fundamental negara ini merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Nah, ini yang kemudian nanti mendasari atau menjadi pedoman bagi ditetapkannya norma-norma setelah setelah norma fundamental negara ini ada. Seperti misalkan Pancasila yang kelima sila dalam Pancasila itulah yang kemudian mendasari beberapa aturan-aturan yang dibuat dalam suatu negara gitu. Oke, jadi saya sampaikan lagi menurut pendapatnya Hans Kelsen bahwa norma fundamental negara ini merupakan suatu norma yang merupakan dasar bagi bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara seperti itu. Nah, kemudian hakikat dari suatu hukum atau hakikat hukum, kemudian yang termasuk norma dari hukum ini, norma yang diberlakukan di suatu negara ini yang menjadikan Pancasila di negara kita di Indonesia ini menjadi pedoman, menjadi norma dasar untuk terbentuknya aturan-aturan yang lain. Jadi istilahnya dari norma fundamental negara merupakan suatu norma yang menjadi dasar atau menjadi pedoman bagi pembentukan norma yang lainnya. Dicontohkan di negara kita berpedoman kepada Pancasila. Begitu. Kemudian kalau saya sampaikan di sini mungkin tidak ada dalam PPT, bisa dicatat oleh kawan-kawan di dalam bukunya Bapak Dr. Jazim Hamidi. Di situ menyampaikan bahwa norma fundamental negara ini memiliki beberapa karakteristik, memiliki beberapa karakter yang mana bisa teman-teman catat. Yang pertama, bahwa setiap fundamental norm atau norma fundamental negara ini merupakan norma hukum tertinggi dalam suatu negara yang merupakan bagian dari rezim hukum positif. Jadi seperti itu. Jadi norma hukum tertinggi dalam suatu negara yang merupakan bagian dari rezim hukum positif. Jelas bahwa tadi sesuai dengan definisinya bahwa norma fundamental negara merupakan suatu norma hukum yang tertinggi yang sekaligus merupakan kitab hukum. Itu. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik menurut Jazim Hamidi di sini bahwa norma hukum tertinggi tersebut dapat dirubah. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa sebagai contohnya Pancasila. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristiknya yaitu merupakan norma yang menjadi dasar pembentukan suatu konstitusi. Sudah jelas yang disampaikan bahwa menjadi pedoman atau dasar dalam pembentukan suatu konstitusi. Nah, kemudian karakteristik yang keempat itu
norma fundamental negara ini merupakan konstitusi berbentuk dan berbentuk tertulis. Maksudnya jelas bentuknya itu tertulis dan memang dibuat untuk menjadikan dasar pembuatan dari norma atau peraturan hukum yang lainnya gitu. Kemudian sebelum menginjak ke yang norma selanjutnya, di sini Stat Fundamental Norm ini jadi ya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu menjadi dasar bagi penyusunan norma yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu sistem hukum Indonesia bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai mana menjadi dasar atau menjadi pedoman dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Jadi Pancasila sebagai norma dasar dalam bernegara. Yang kita tahu nilai-nilai Pancasila kemudian dijabarkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, terus kemudian dalam suatu ketetapan, dalam suatu keputusan, kebijakan pemerintah seperti itu, dan dalam program-program pembangunan yang lainnya. Sehingga pada hakikatnya nilai-nilai dasar Pancasila ini merupakan nilai instrumen atau merupakan nilai dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan atau perancangan perundang-undangan. Oke, sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu aturan dasar negara atau aturan pokok negara. Ini teman-teman bisa baca aturan dasar atau aturan pokok dalam suatu negara adalah aturan pokok merupakan kelompok norma hukum yang di bawah norma fundamental negara. Norma-norma dari aturan dasar atau pokok negara ini merupakan aturan yang bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder. Kemudian yang dimaksud di sini di negara kita, contoh dari norma hukum yang mana aturan dasar negara atau aturan pokok negara ini tertuang di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan MPR serta di dalam hukum dasar tidak tertulis yang sering disebut dengan konvensi ketatanegaraan gitu. Nah, seperti apa konvensi ketatanegaraan? Konvensi ketatanegaraan sendiri kan yang teman-teman tahu bahwa merupakan suatu hukum dasar yang mana hukum tersebut tidak tertulis, kemudian tumbuh dan terpelihara di dalam masyarakat. Nah, diakuinya hukum dasar yang tidak tertulis, misalkan di negara Indonesia, di sini dapat dilihat dari penjelasan penjelasan umum angka 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bisa nanti teman-teman baca bahwa di situ dijelaskan terkait tentang hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut seperti apa yang dimaksud. Nah, kemudian aturan dasar negara atau aturan pokok negara merupakan landasan bagi pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Jadi bisa disimpulkan bahwa aturan dasar negara ini adalah merupakan suatu sumber dan dasar terbentuknya suatu undang-undang. Terbentuknya suatu undang-undang didasari oleh aturan dasar negara atau aturan pokok negara, yang kemudian ini merupakan bisa menjadikan salah satu dari peraturan perundang-undangan berlaku dalam suatu negara, atau yaitu yang bisa mengikat langsung setiap orang, karena dalam setiap peraturan perundang-undangan itu sifatnya adalah mengikat untuk umum dan berlaku bagi siapa saja bagi siapa saja masyarakat yang ada di negara tersebut gitu. Jadi norma atau aturan dasar negara, aturan pokok negara ini yang mendasari bagaimana terbentuknya undang-undang. Nah, kemudian
Yang ketiga, kita akan mengenal terkait tentang undang-undang formal. Nah, undang-undang formal ini yang hierarki selanjutnya setelah aturan dasar atau aturan pokok dalam suatu negara. Undang-undang formal ini merupakan sistem perundang-undangan di Indonesia yang dikenal hanya satu jenis, yaitu undang-undang. Istilahnya undang-undang. Walaupun kemudian nanti terkait dengan perkembangan suatu negara, kemudian banyak bermunculan undang-undang yang mengatur tentang lebih spesifik ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, undang-undang ini diartikan bahwa suatu keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden dan disahkan oleh Presiden. Selain itu, tidak ada undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lainnya, baik di pusat maupun di daerah, sehingga di Indonesia tidak ada istilah undang-undang pusat ataupun undang-undang lokal, karena yang membentuk suatu undang-undang itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Gitu. Sementara di sini jelas yang membuat dari undang-undang tersebut adalah suatu lembaga yang mana kita kenal sebagai lembaga legislatif, begitu ya. Kemudian undang-undang formal ini atau formal gazette ini merupakan kelompok yang ada di bawah dari aturan dasar atau aturan pokok sesuai dengan tingkatan tadi. Yang pertama norma fundamental negara, kemudian norma aturan pokok atau dasar negara, yang ketiga undang-undang formal. Ada urutan ketiga, undang-undang yang mana disebutkan itu tadi bahwa dibentuk oleh suatu presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh Presiden. Kemudian selanjutnya kita yang keempat, kelompok keempat ini adalah aturan pelaksana dan aturan otonom. Nah, aturan pelaksana dan aturan otonom di sini merupakan kelompok norma yang terakhir, dan peraturan pelaksana definisinya adalah peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Artinya di sini peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Nah, maksudnya di sini kewenangan atribusi itu di dalam aturan pelaksana atau aturan otonom ini saya jelaskan atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini, yaitu pemberian kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh undang-undang dasar atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Jadi di mana atribusi kewenangan ini artinya bahwa pemberian kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh undang-undang dasar atau undang-undang. Jadi yang diberikan oleh undang-undang dasar atau undang-undang maksudnya berdasarkan pada undang-undang dasar dan undang-undang kepada suatu lembaga negara pemerintah. Contohnya ya, misalkan contohnya Undang-Undang Dasar 1945 yang mana nanti bisa teman-teman baca dalam pasal 22 ayat 1. Di situ menjelaskan bahwa dalam memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi ini maksudnya dari aturan pelaksana, yang mana peraturan pelaksana dan peraturan yang disebut tentang otonom, peraturan otonom yang bersumber pada atribusi, kewenangan atribusi ini yang terletak di untuk aturan pelaksana di bawahnya undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Jadi aturannya yang mana itu untuk menguatkan bagaimana undang-undang tersebut bisa berjalan atau bisa berlaku untuk umum. Nah, seperti contoh yang akan saya sampaikan tadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat 1. Jadi dalam memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Misalkan di situ nanti kemudian ada terbit peraturan pelaksana. Kemudian ada juga seperti misalkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, dalam pasal 136 nanti teman-teman bisa baca, di situ ada penjelasan mengenai memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dengan sanksi pidana setinggi-tingginya 6 bulan kurungan dan denda sebanyak-banyaknya 50 juta rupiah. Nah, maksudnya di sini itulah adanya peraturan pelaksana yang mana di dalam undang-undang tersebut mengatur lebih lanjut yang berhak untuk melaksanakan ketentuan tersebut itu siapa, seperti itu. Seperti yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 1 tadi, memberikan kewenangan kepada presiden dalam membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, itulah aturan pelaksananya yang bersifat kewenangan atribusi gitu. Nah, kemudian delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan undang-undangan yang lainnya, yang mana di sini maksudnya adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan undang-undangan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh peraturan undang-undangan yang lebih rendah bagi pelimpahan kewenangannya kemudian dinyatakan secara tegas ataupun dalam bentuk suatu tindakan gitu. Nah, ini dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang semestinya. Dan juga di dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juga yang merumuskan bahwa untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan undang-undangan kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah. Itulah yang dimaksud dengan aturan pelaksana dan aturan otonom gitu. Nah, kemudian kita akan masuk dalam susunan norma hukum di negara kita, Republik Indonesia. Pertama, hubungannya seperti apa sih antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah apabila kita membahas tentang hubungan antara norma fundamental negara dikatakan di negara kita Pancasila dan aturan dasar negara atau aturan pokok negara. Di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu tentang penjelasan umum angka 3 yang menentukan adalah sebagai berikut. Di sini penjelasannya, undang-undang atau undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok pikiran tersebut menunjukkan cita-cita hukum, yaitu menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar diciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Nah, hubungannya jelas. Bagaimana Pancasila terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dapat dilihat dari rumusan dari rumusan penjelasan umum angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini bahwa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lebih utama daripada batang tubuh, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila. Nah, jadi maksud dari rumusan tersebut yang menjelaskan bahwa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 lebih utama daripada batang tubuh, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila. Ya jelas kalau kita membahas terkait tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, yang mana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 itu berdasarkan dari kaidah atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, yang mana merupakan Pancasila tersebut merupakan satu fundamental norm yang menjadi pedoman dasar untuk pembuatan segala peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Tidak ada aturan yang lebih tinggi dari aturan satu fundamental norm, atau tidak ada aturan yang lebih tinggi dari Pancasila, seperti itu. Kemudian selanjutnya selanjutnya hubungan
antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan norma hukum ketetapan MPR. Seperti apa sih norma hukum yang ada dalam aturan dasar negara atau aturan pokok negara? Adalah Versafung Nom Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam ketetapan MPR merupakan norma-norma hukum yang masih bersifat umum dan garis besar dan masih merupakan norma tunggal, jadi belum didekati oleh sanksi pidana maupun sanksi memaksa. Tetapi kedudukan dari Versafung Nom Undang-Undang Dasar 1945 ini lebih tinggi dari ketetapan MPR walaupun keduanya dibentuk oleh lembaga yang sama, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi dalam suatu negara. Tapi kedudukannya masih lebih tinggi dari Versafung Nom Undang-Undang Dasar 1945. Begitu. Kemudian tata hubungan terfundamental Nom Pancasila dengan Versafung Nom Undang-Undang Dasar 1945, Grundgesetz Nom TAP MPR dan Gesetz Nom Undang-Undang. Oke, dilihat dari sistem norma hukum negara Republik Indonesia, Secara Fundamental Nom atau Pancasila, Versafung Nom atau Undang-Undang Dasar 1945, Grundgesetz Nom TAP MPR dan Gesetz Nom atau Undang-Undang merupakan suatu bagian dari sistem norma hukum negara kita, di mana Secara Fundamental Nom Pancasila ini merupakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi sumber dasar bagi pembentukan pasal-pasal dalam Versafung Nom Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang ada dalam Versafung Nom Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dasar bagi pembentukan aturan-aturan misalkan dalam TAP MPR dan juga sekaligus merupakan sumber dan dasar dari pembentukan undang-undang. Nah, kemudian oleh karena itu Grundgesetz Nom TAP MPR itu juga merupakan aturan dasar negara atau aturan pokok negara yang berada di atas Grundgesetz Nom atau undang-undang. Maka TAP MPR ini juga merupakan sumber bagi pembentukan norma-norma hukum dalam Grundgesetz Nom undang-undang yang merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Nah, intinya bahwa kita sudah tahu ada saling keterkaitan hubungannya antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain yang ada 4 kelompok tadi, yang mana tetap kita harus mempertimbangkan atau melihat bagaimana lapisan atau bagaimana tingkatan dari norma hukum tersebut. Ya, kalau seperti norma hukum yang pertama itu tidak bisa ditumpangi tingkatan di norma hukum yang kedua, seperti Secara Fundamental Nom sebagai fundamental dalam suatu negara, sebagai dasar dalam suatu negara. Maka ketentuan tersebut tidak bisa ditumpangi oleh aturan-aturan yang ada di bawahnya, harus sesuai tingkatannya, seperti itu. Sehingga norma hukum ini penting kiranya untuk diperhatikan. Nah, ini yang paling penting, hubungan norma hukum dasar dengan norma perundang-undangan. Jadi undang-undang dasar undang-undang dapat melaksanakan suatu atau mengatur lebih lanjut hal-hal yang ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun hal-hal yang secara tidak tegas menyebutnya. Sedangkan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di negara Republik Indonesia, sehingga undang-undang juga merupakan sumber dan dasar bagi peraturan perundang-undangan lain di bawahnya yang merupakan peraturan pelaksanaan atau peraturan otonom. Ini sudah jelas ya teman-teman, beberapa materi atau paparan yang ini cukup saya bacakan sumber referensi. Kalau teman-teman ingin lebih jelas, ingin lebih tahu tentang norma hukum yang ada dalam suatu negara, bagaimana hierarki dan tahapannya, bisa dibaca referensi dari buku Maria Farida Indarti, judulnya tentang ilmu peraturan perundang-undangan, ilmu perundangan, buku ke-1. Begitu. Mohon maaf jikalau saya dalam menjelaskan masih kurang terlalu detail dan jelas. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di forum e-learning Fakultas Ekonomi dan Sosial UNJ Yogyakarta. Demikian paparan materi dari saya di mata kuliah peraturan perundang-undangan pertemuan keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.